Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 10 akan mempresentasikan pengendalian strategis. Yang pertama ada teman saya, Bagas Susetyo. Yang kedua ada Muhammad Fajarudin Alfariza, saya sendiri. Dan yang terakhir ketiga ada Muhammad Agil. Pengendalian strategis, strategis control. Berkaitan dengan proses pelacakan, sebuah strategi apakah telah dilaksanakan dengan mendeteksi masalah-masalah atau perubahan dengan asumsi-asumsi dasarnya dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Jika dibandingkan dengan pengendalian pasca tindak atas nama strategi pada saat langkah tersebut dilakukan dan ketika hasil akhir terlihat beberapa tahun ke depan secara khusus, para manajer yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan suatu strategi menaruh perhatian terhadap dua jenis pertanyaan seperti apakah kita bergerak pada arah yang benar, dan yang kedua bagaimana kinerja kita, seperti itu. Selanjutnya ada membentuk pengendalian strategi. Pengendalian strategi dapat dianalogikan sebagai suatu bentuk pengendalian kemudi selama periode waktu antara pelaksanaan awal sebuah strategi dan pencapaian hasil-hasil yang diinginkan. Investasi ditanamkan dan banyak proyek serta tindakan dilakukan untuk melaksanakan strategi tersebut selama periode waktu tersebut. Terjadi perubahan dalam situasi lingkungan internal perusahaan. Pengendalian harus menyediakan dasar untuk menyesuaikan tindakan strategis dan arahan perusahaan sebagai jawaban terhadap berbagai perkembangan dan perubahan tersebut. Selanjutnya, jenis dasar pengendalian strategis. Yang pertama ada pengendalian premis. Terbagi dua macam. Yang pertama faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Meskipun suatu perusahaan memiliki sedikit pengendalian atau bahkan tidak memiliki pengendalian terhadap faktor lingkungan, faktor-faktor ini mempengaruhi besar-besar terhadap keberhasilan strateginya. Dan strategi-strategi ini biasanya didasarkan pada premis-premis utamanya. Inflasi teknologi, tingkat bunga peraturan, dan perubahan demografis atau sosial merupakan contoh-contoh dari faktor-faktor tersebut. Faktor yang kedua ada faktor industri, yaitu kinerja perusahaan dalam suatu industri dipengaruhi oleh faktor-faktor industri, pesaing, pemasok, produksi, pengganti, dan hambatan untuk masuk merupakan beberapa faktor industri yang dijadikan sebagai asumsi-asumsi strategis. Itu contohnya. Yang kedua ada pengamatan strategis atau strategic surveillance, yaitu dirancang untuk memantau secara luas berbagai peristiwa di dalam dan luar perusahaan yang mungkin sekali mempengaruhi jalan strateginya. Ide besar di balik pengamatan strategis begitu penting, namun informasi yang tidak diantisipasi mungkin ditemukan oleh suatu pemantauan umum dari sumber-sumber informasi yang banyak. Yang ketiga, pengendalian berupa peringatan khusus. Pengendalian berupa peringatan khusus atau special alert control adalah pemikiran kembali yang teliti dan kebanyakan cepat dari strategi perusahaan karena sebuah peristiwa yang mendadak dan tidak diharapkan. Peristiwa tragis 11 September 2001, pengakuan tiba-tiba oleh sebuah perusahaan atas pesaing utamanya, yaitu kesulitan produk yang tidak diharapkan, seperti ujung dari di dalam sebuah mangkuk dari menu Shell Wendy's, merupakan contoh peristiwa yang dapat secara drastis mengubah strategi perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya.
Baik, akan saya lanjutkan. Contoh-contoh pengendalian strategis. Yang pertama adalah pengendalian premis pada newscare.com. Newscare.com merupakan bisnis berbasis web yang berusaha menciptakan iklan dan mencapai keberhasilan di seluruh dunia dengan cakupan berita. Newscare.com merupakan situs berita yang sangat bagus dengan beragam aplikasi yang menjadi lebih bermanfaat dan menarik seiring dengan semakin banyaknya pengunjung situs web tersebut dan berpartisipasi dalam aplikasinya. Premis yang mendasari strategi newscare.com adalah bahwa orang-orang di seluruh dunia akan mengunjungi situsnya untuk memeringkat kredibilitas sebagai penyaji berita. Dari pengunjung bisa hingga blogger biasa. Beberapa pengamat berpendapat bahwa dalam masyarakat dan dunia yang terpopularisasi secara politik, beberapa orang akan membuang publikasi yang tidak sesuai dengan pendapat mereka. Oleh karena itu, sebagai contoh, The Wall Street Journal atau The New York Times akan berpindah ke status menengah, sedangkan outlet media dan blog meningkat ke posisi puncak. Dengan demikian, newscare.com harus memantau dengan hati-hati premisnya, atau ia akan kehilangan peluang bisnis berbasis internet yang terlihat menarik. Kedua, ada pengendalian implementasi. Boeing dijadwalkan untuk mengirimkan 787 Dreamliners pertamanya pada tahun 2008, namun Boeing tidak dapat memenuhinya. Boeing terpaksa menunda program 788-7 sebanyak 4 kali karena kurangnya bagian pesawat. Kebutuhan untuk merancang kembali bagian-bagian pesawat dan adanya pekerjaan pemasok yang belum selesai, misalnya Boeing menemukan bahwa pada awal 2009 terdapat puluhan ribu mesin pemacu pada beberapa pesawat tidak terpasang dengan tepat setelah beberapa monitor pada pabrik Boeing di Seattle salah memahami instruksi pemasangan. Strategi Boeing dialihkan secara besar-besaran, digabungkan dengan 787 yang menjadi pesawat terbesar dan teringan sepanjang sejarah. Semakin jelas bahwa pesawat tersebut membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang penuh kehati-hatian dan terkoordinasi dengan baik untuk memenuhi proses yang penting dan mematuhi jangka waktu yang dijanjikan oleh Boeing kepada para pelanggannya. Next. Yang ketiga ada pengamatan strategi pada Wells Fargo. Wells Fargo dan sebagian besar bank-bank besar dan kecil pada American Bankers Association berjuang kuat melawan dan melobi aplikasi Walmart untuk perjanjian dengan bank-bank tersebut tidak menyetujui gagasan kehilangan upah pemrosesan pembayaran kartu kredit. Bank-bank tersebut memenangkan pertarungan dan Walmart menarik aplikasinya untuk membuka sebuah bank di Amerika Serikat. Berdasarkan pada manajemen Walmart, pada saat aplikasi diajukan, motivasi utama mereka adalah untuk mengurangi biaya yang memungkinkan pelanggan untuk berbelanja secara kredit saat mereka menggunakan Discover materi Mastercard atau Visa. Yang keempat ada pengendalian berupa peringatan khusus bagi perusahaan yang menggunakan selebritis sebagai duta. Penting bagi strategi dan keberhasilan beberapa perusahaan adalah penggunaan duta selebritis untuk mempromosikan produk-produknya dan persepsi atas produk tersebut dalam benak pelanggan. Misal brand ambassador atau endorse. Next. Back. Oke. 5. Pemeriksaan peristiwa penting. Para manajer seringkali berusaha mengidentifikasi peristiwa penting yang akan dicapai selama pelaksanaan strategi. Peristiwa-peristiwa ini mungkin merupakan kejadian-kejadian penting, alokasi sumber daya utama, atau hanya proses berlalunya waktu. Contoh yang sangat bermanfaat dari pengendalian atas implementasi berdasarkan pada pemeriksaan peristiwa penting ditunjukkan melalui strategi pengembangan produk Boeing saat memasuki pasar pesawat transportasi berkecepatan supersonik.
Karena des berikut mewakili suatu keputusan bernilai miliaran dolar, manajemen Boeing membuat tindakan awal dari fase tersebut sebagai sebuah peristiwa penting. Faktor-faktor ini membuat manajemen Boeing membuat strategi perjalanan supersoniknya tanpa mempertimbangkan tingginya sunk cost, harga diri, dan patriotisme. Hanya penilaian kembali strategi yang objektif dan berskala penuh yang dapat menghasilkan keputusan tersebut. Dalam contoh saat ini, pemeriksaan penting yang terjadi pada saat kepada alokasi sumber daya utama, pemeriksaan peristiwa penting mungkin juga terjadi secara bersamaan ketika sebuah langkah besar dalam pelaksanaan strategi diambil atau ketidakpastian penting selesaikan. Apapun dasar bagi penilaian saat itu, tujuan penting dari suatu pemeriksaan penting adalah memeriksa secara teliti strategi perusahaan untuk mengendalikan masa depan strategi tersebut. Agar efektif sistem pengendalian pasca tindakan: 1. Menetapkan standar kerja. 2. Mengukur kinerja sebenarnya. 3. Mengidentifikasi penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan. 4. Memulai tindakan pembetulan. Yang keenam ada metode skor berimbang. Suatu pendekatan alternatif yang menggabungkan operasi dan pengendalian strategis yang dikembangkan oleh Profesor Robert Kaplan dan David Norton dari Harvard Business School adalah suatu sistem yang mereka namakan kartu skor berimbang atau bisa disebut balance scorecard. Dengan mengakui beberapa kelemahan dan ketidakjelasan dari pendekatan sebelumnya mengenai pelaksanaan dan pengendalian pendekatan kartu skor berimbang ditunjukkan untuk menyediakan suatu rumusan jelas mengenai apa yang harus diukur perusahaan untuk menyimbangkan perspektif dalam pelaksanaan dan pengendalian rencana strategis. KSB merupakan suatu sistem manajemen dan bukan sekedar sistem pengukuran yang memungkinkan perusahaan memperjelas strategi mereka, menerjemahkan strategi menjadi tindakan dan menghasilkan umpan balik yang bermanfaat. Sistem ini menghasilkan umpan balik atas bisnis internal dan hasil eksternal agar secara terus-menerus dapat menyempurnakan kinerja hasil strategis. Kartu skor berimbang mempertahankan pengukuran keuangan secara tradisional, namun pengukuran keuangan menceritakan kisah dari peristiwa lalu, kisah yang cukup bagi perusahaan dan dari zaman industri di mana investasi dalam kemampuan jangka panjang dan hubungan pelanggan tidaklah penting terhadap kesuksesan. Next. Next. Oke. Kartu skor berimbang berusaha menyimbangkan tujuan pemegang saham dengan pelanggan dan kinerja operasi. Menunjukkan bahwa keduanya saling berhubungan. Penciptaan nilai pemegangan saham jika dengan perhatian imbal hasil atas modal yang digunakan. Return on capital employed ROCE, yang pada gilirannya didorong oleh hasil-hasil fungsional dalam penjualan persediaan penggunaan kapasitas kartu skor berimbang, mengusulkan agar kita melihat organisasi mengembangkan standar pengukuran serta mengumpulkan data. Menganalisisnya berdasarkan perspektif berikut yang akan dijelaskan oleh teman saya, Bagas Susetio. Next. Mengembangkan standar pengukuran serta mengumpulkan data dan menganalisisnya berdasarkan pada perspektif berikut. Yang pertama, perspektif pembelajaran. Perspektif pembelajaran melihat tiga faktor utama, yaitu orang, sistem, dan prosedur organisasi yang berperan dalam pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Tujuan di dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah menyediakan infrastruktur untuk mencapai tujuan dari ketiga perspektif balance scorecard lainnya, dan merupakan pendorong untuk mencapai hasil yang baik sekaligus mendorong perusahaan menjadi learning organization dan memicu pertumbuhannya. Yang kedua, perspektif proses bisnis. Menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham.
Setiap perusahaan mempunyai proses dan nilai yang unik bagi pelanggannya. Yang ketiga, perspektif pelanggan. Customer perspektif atau perspektif pelanggan berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlukan secara layak. Adanya pelayanan yang bagus tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Yang keempat, perspektif keuangan, financial perspektif atau perspektif keuangan. Erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil, agar pihak keuangan dapat mengamati laju pertumbuhan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Next. Kesimpulan. Strategi adalah melihat ke depan agar dapat tercapai selama beberapa tahun ke depan, serta berdasarkan pada asumsi manajemen mengenai banyak peristiwa dan faktor yang belum terjadi. Pengendalian strategis ditujukan untuk mengarahkan perusahaan pada tujuan strategis jangka panjangnya dalam situasi yang tidak pasti dan seringkali berubah. Next. Studi case. Tim A pada pertandingan melawan tim B, lini belakang tidak terkontrol dan terkendalikan. Di 45 menit, babak pertama tim B membabat habis-habisan pertahanan dari tim A yang bisa dikatakan sangat lemah. Ternyata faktor kelemahan di lini belakang karena bermain terlalu capek karena jadwal padat liga. Pelatih tim A memberanikan mengambil keputusan untuk menurunkan pemain muda yang keadaannya sedang fit namun minim jam terbang. Pelatih memberanikan mengambil keputusan untuk memainkannya di paruh babak. Di lini yang lemah tadi dimasukkan pemain muda yang dimaksud untuk mengendalikan lini belakang. Dan perubahan strategi pun berjalan dengan lancar. Si pemain muda mampu membuat pelatih yakin dan pelatih janji akan memberikan jam terbang kepada pemain muda tersebut. Next. Terima kasih. Sekian presentasi pengendalian strategis dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.